Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 20 Relay akan menjelaskan tentang Arduino dan perakitan rangkaian Arduino melalui website di Google. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan beberapa anggota saya. Yang pertama ada Dimas Rusadi, kedua Hadi Firdaus, ketiga Zoraya Andrea Ramadhani, selanjutnya Rifki Aufa Aliuddin, dan Ilham Mustaqib Sani, dan saya sendiri Muhammad Tegar Haidar Gunawan. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian Arduino yang akan disampaikan oleh Ilham Mustaqib Sani. Untuk Ilham dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk moderator atas waktunya. Ya, di sini mengenai pengertian Arduino ya. Karena diskusi kita kali ini mengenai Arduino. Ya, untuk Arduino ini merupakan pengendali mikro single board yang bersifat open source. Ya, si Arduino ini memiliki bahasa pemrogramannya sendiri gitu yang kita tahu itu dengan sebutan processing. Ya, bahasanya itu mirip dengan bahasa C++. Ya, bisa dikatakan juga ini adalah modifikasi dari bahasa C++. Nah, Arduino ini dikembangkan oleh sebuah tim yang beranggotakan dari Maximo, David, Tom Ige, terus Gianluca, dan David. Nah, software Arduino ini dapat dijalankan pada sistem operasi Windows, Macintosh OS X, dan Linux. Banyak sistem mikrokontroler yang bisa dijalankan di Windows ini. Nah, untuk konfigurasinya di Arduino ada blok regulator 5 volt dan 3,3 volt, terus blok minimum sistem standar mikrokontroler, kemudian blok in analog, digital, dan power, terus blok FPDI untuk komunikasi dengan komputer. Ya, sekian saya. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dimas. Untuk Dimas dipersilahkan. Untuk Dimas, mohon maaf, mic-nya ke mute. Maaf. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dan jenis-jenis Arduino. Sejarah singkat ini berawal dari sebuah tesis yang dibuat oleh Hermando Barragan di Institut Ivrea, Italia pada tahun 2005. Dikembangkan oleh Massimo dan diberi nama Arduino of Ivrea. Lalu diganti nama menjadi Arduino yang dalam bahasa Italia berarti teman yang berani. Tujuan awal dibuat Arduino adalah untuk membuat perangkat mudah dan murah dari perangkat yang ada saat itu. Dan perangkat tersebut ditunjukkan oleh para siswa yang akan membuat perangkat desain dan interaksi. Sifat Arduino yang open source membuat Arduino berkembang sangat cepat, sehingga banyak lahir perangkat-perangkat sejenis Arduino seperti DFR-Duino atau Freeduino. Sedangkan untuk lokal ada Cipaduino yang dibuat oleh SKIR 70, lalu ada Murmurduino yang dibuat oleh Robot Unyil,
ada lagi Avisaduino yang salah satu pembuatnya adalah admin kelas robot. Selanjutnya ada jenis-jenis Arduino. Satu ada Arduino Uno. Jenis yang ini adalah yang paling banyak digunakan, terutama untuk pemula yang sangat disarankan untuk menggunakan Arduino Uno. Banyak sekali referensi yang membahas Arduino Uno. Versi yang terakhir adalah Arduino Uno R3 menggunakan ATmega 328 sebagai mikrokontrolernya. Selanjutnya ada Arduino 2. Berbeda dengan saudaranya, Arduino 2 tidak menggunakan ATmega, melainkan dengan chip yang lebih tinggi, RAM Cortex CPU, memiliki 54 I/O pin digital dan 12 input analog. Untuk pemrogramannya menggunakan micro USB, terdapat pada beberapa handphone. Selanjutnya ada Arduino Mega. Mirip dengan Arduino Uno, sama-sama menggunakan USB tipe A untuk pemrogramannya, tetapi Arduino Mega menggunakan chip yang lebih tinggi, ATmega 2560. Selanjutnya ada Arduino Leonardo. Bisa dibilang Leonardo adalah saudara kembarnya dari Uno. Dari mulai jumlah pin I/O digital dan pin input analognya sama. Hanya pada Leonardo menggunakan micro USB untuk pemrogramannya. Dan terakhir ada Arduino Fio. Bentuknya lebih unik, terutama untuk soketnya. Walau jumlah pin I/O digital dan input analognya sama dengan Uno dan Leonardo, tetapi Fio memiliki soket XB. XB membuat Fio dapat dipakai untuk keperluan proyek yang berhubungan dengan wireless. Sekian, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zoraya. Untuk Zoraya, dipersilakan. Ya, bagian-bagian Arduino. Yang pertama, terdapat 14 pin input atau output digital. Berfungsi sebagai input atau output dapat diatur oleh program. Khusus untuk 6 buah pin, 3, 5, 6, 9, 10, dan 11, dapat juga berfungsi sebagai pin analog output, di mana tegangan outputnya dapat diatur. Nilai sebuah pin output analog dapat diprogram antara 0 sampai 255, di mana hal itu mewakili nilai tegangan 0 sampai 5 volt. Yang kedua ada USB. USB berfungsi untuk memuat program dari komputer ke dalam papan. Kedua, komunikasi serial antara papan dan komputer. Yang ketiga, memberi daya listrik kepada papan. Sambungan atau jumper untuk memilih sumber daya papan, apakah dari sumber eksternal atau menggunakan USB. Sambungan ini tidak diperlukan lagi pada papan Arduino versi terakhir, karena pemilihan sumber daya eksternal atau USB dilakukan secara otomatis. Yang ketiga ada Q1 kristal. Jika mikrokontroler dianggap sebagai sebuah otak, maka kristal adalah jantungnya. Karena komponen ini menghasilkan detak-detak yang dikirim kepada mikrokontroler agar melakukan sebuah operasi untuk setiap detaknya. Kristal ini dipilih yang berdetak 16 juta kali per detik. Yang keempat adalah tombol reset S1. Untuk mereset papan sehingga program akan mulai lagi dari awal. Perhatikan bahwa tombol reset ini bukan untuk menghapus program atau mengosongkan mikrokontroler. Yang kelima ada in-circuit serial programming. Port ICSP memungkinkan pengguna untuk memprogram mikrokontroler secara langsung tanpa melalui bootloader. Umumnya pengguna Arduino tidak melakukan ini sehingga ICSP tidak terlalu dipakai walaupun disediakan. Yang keenam ada IC1, microcontroller ATmega. Komponen utama dari papan Arduino di dalamnya terdapat CPU, ROM, dan RAM. Yang ketujuh ada X1, sumber daya eksternal. Jika hendak disuplai dengan sumber daya eksternal, papan Arduino dapat diberikan tegangan DC antara 9 sampai 12 volt. Yang terakhir ada 6 pin input analog. Pin ini sangat berguna untuk membaca tegangan yang dihasilkan oleh sensor analog, seperti sensor suhu. Program dapat membaca nilai sebuah pin input antara 0 sampai 1023, di mana hal itu mewakili nilai tegangan 0 sampai 5 volt. Tanpa melakukan konfigurasi apapun, begitu sebuah papan Arduino dikeluarkan dari kotak pembungkusnya, ia dapat langsung disambungkan ke sebuah komputer melalui kabel USB. Ya, sekian dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Untuk Rifki, dipersilahkan. Baik, pada percobaan kali ini kita menggunakan 7 komponen.
Komponen yang pertama yaitu Arduino Uno, satu buah, adalah board microcontroller berbasis Atmega 328. Lalu, satu buah sensor ultrasonic SCH HC-SR04 adalah jenis sensor non-kontak yang digunakan untuk mengukur jarak serta kecepatan suatu benda. Lalu, satu buah LED biru dan satu buah LED hijau. LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan forward. Lalu, dua buah resistor sebesar 220 ohm. Lalu, satu buah buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Getaran listrik menjadi getaran suara. Sebanyak satu buah. Lalu yang terakhir adalah breadboard. Sebanyak satu buah. Adalah perangkat tanpa solder yang digunakan untuk membuat prototipe elektronik dan untuk menguji desain sirkuit. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang langkah kerja perakitan komponen pada Arduino. Yang pertama, siapkan laptop atau PC dan buka aplikasi Tinkercad pada browser. Setelah membuka menu utama Tinkercad, klik menu Circuit, lalu pilih Create New Circuit. Setelah itu, untuk mencari komponen dapat dilakukan dengan menggunakan Search atau mengklik menu komponen pada bagian kanan menu. Yang keempat, buatlah rangkaian seperti yang tertera pada modul 4. Yang kelima, pasang kaki positif LED biru dengan resistor 220 lalu hubungkan pada pin 7 atau pin digital PMW dan kaki negatifnya pada GND Arduino. Yang keenam, pasang kaki positif LED hijau dengan resistor 220 ohm lalu hubungkan pada pin 5 atau pin digital PMW dan kaki negatif pada GND Arduino. Pasang kaki positif buzzer lalu hubungkan pada pin 6 atau pin digital PMW dan kaki negatifnya pada GND Arduino. Lalu pasang sensor ultrasonik pada kaki VCC, hubungkan pada pin 5 volt Arduino, lalu pada kaki GND hubungkan pada pin GND Arduino. Yang kesembilan, kemudian pada kaki trig hubungkan pada pin 10 Arduino, lalu pada kaki echo hubungkan pada pin 11 Arduino. Setelah itu, klik menu code pada bagian kanan menu, lalu pilih teks. Yang ke-11, masukkan codingan program. Yang ke-12, setelah itu tekan menu Start Simulation untuk menjalankan program Arduino dan program akan berjalan seperti yang diinginkan. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Hadi. Untuk Hadi, dipersilakan. Mohon maaf Hadi, mic-nya ke-mute. Ya, saya akan menjelaskan tentang pembacaan sensor ultrasonik dan output LED dan buzzer. Yang pertama dari pembacaan ini dari kode trig pin yang 10 ini jumper kabel jumper disambungkan kepada trig pin yang ada di sensor ultrasonik. Setelah itu, echo pin yang pin ke-11 disambungkan oleh jumper ke pin 11 di Arduino.
Setelah itu LED dari pin 5 di jumper kepada pin 20. Setelah itu LED 2 dari pin 7 disambungkan ke kaki resistor. Setelah itu buzzer disambungkan dari pin 18 kepada pin min 6 di Arduino. Kepada program penjarakan, di sini akan ada pembacaan jarak. Di sini membaca dalam program bila jarak kurang dari 20, maka jika jarak kurang dari 60, maka LED biru akan menyala. Nah, seperti ini. Akan menyala seperti ini, yang LED biru bila jarak kurang dari 60. Bila jarak kurang dari 20, maka buzzer akan menyala. Dan bila dikembalikan lagi kepada jarak 60, maka akan kembali kepada semula. Kepada LED biru akan menyala lagi seperti semula. Sekian dari program yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Hadi. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.